Bapa, biarlah kekaguman kami ini sungguh berasal daripada iman yang Tuhan karuniakan. Sungguh timbul di dalam hati kami yang tidak pernah sebelumnya kami pikirkan. Kasih karunia Tuhan, bahkan karunia-Mu yang memberikan iman kepada kami, itu semata-mata adalah anugerah yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Tidak pernah kami bisa bayangkan dan pikirkan. Kalau kami bisa memiliki iman untuk percaya. Percaya kepada rancangan Tuhan yang mengembalikan kami kepada keselamatan. Percaya akan pengorbanan Kristus, firman yang menjadi manusia, Immanuel, Yesus Tuhan dalam hidup kami. Percaya akan kebangkitan Tuhan. Sekalipun kami sadar, kami tahu bagaimana kami bisa hidup berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan. Bukan karena apa yang kami lihat, tapi dari apa yang kami percaya. Kami ini manusia yang seringkali seperti domba yang tersesat. Mudah sekali kami terjebak untuk berpaling dari Tuhan. Gampang sekali kami jatuh bangun di dalam iman percaya kami. Tapi kalau sampai pada jam dan menit ini ketika kami bersama gereja-Mu merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kalau kami masih hadir pagi hari ini di tempat ini karena kemurahan dan anugerah-Mu. Sungguh tak terbilang kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu yang luar biasa. Siapakah kami ini sehingga kami bisa tetap percaya? Siapakah kami ini ya Tuhan? Karena bukan kami yang memilih, tapi Engkau yang memilih. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah di momen kami anak-anak-Mu boleh berhimpun bersama-sama. Bersyukur untuk sekian lama kami hanya bisa bertatap muka lewat media. Bahkan ada beberapa di antara kami juga sekarang yang tidak bersama kami di ruangan ini. Tapi kami percaya hadirat Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Jarak tidak membatasi kuasa-Mu untuk menjamah kami. Syukur kami ya Tuhan. Di hari perayaan kebangkitan-Mu ini, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengar akan kesaksian, berita, bukti sejarah, bahkan kami juga bisa mempersembahkan ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami pikirkan dan kami percaya Roh Kudus mengurapi firman-Mu dan mengurapi kami semua. Berkati kami dalam jam ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus penebus jiwa kami yang hidup. Hamba memohon belas kasihan-Mu. Layakan hamba yang hina ini boleh menjadi perantara-Mu untuk men-sharekan akan firman Tuhan yang agung. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan terlebih dahulu salam jumpa. Lalu selamat Paskah. Dan kita percaya bahwa kebangkitan atau perayaan kebangkitan itu adalah yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan kita. Memang seringkali kita merayakan dengan meriah hari Natal lebih daripada Paskah. Tetapi sesungguhnya yang patut kita rayakan adalah hari ini. Bahwa Yesus bangkit. Karena Rasul Paulus mengatakan sia-sialah kita menjadi percaya. Sia-sialah kita mengiring Tuhan dari sepenuh hidup kita semua. Kalau ternyata
Kristus tidak dibangkitkan. Karena Kristus dibangkitkan, sehingga kita boleh menyatakan satu sama lain, memang dia bangkit. Sehingga ada hari esok bagi saudara dan saya. Ada harapan untuk hidup di dalam anugerah dan keselamatan yang kekal. Amin. Dan kesempatan ini pun saya percaya bahwa kita boleh berjalan terus bersama Tuhan di tengah apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mengambil beberapa ayat dan saya akan ajak saudara kita mendengarkan bersama-sama. Karena tema atau subtema dari persekutuan gereja di Indonesia pun untuk tahun ini dalam perayaan Paskah mencanangkan atau mencantumkan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Intinya begitu ya saudara. Percaya saudara? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Amin. Nah, saya bacakan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 sampai dengan 39. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Baca sama-sama saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya lanjutkan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, apa saudara? Yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain. Baca sama-sama kalimat terakhir. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Saudara, biarlah firman ini boleh kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama. Dan setelah selesai ibadah ini, kita tidak tinggalkan begitu saja. Tapi ayat ini menjadi satu ayat yang perenungan yang boleh menuntun kita. Dari hari ke hari, dari jam ke jam. Bukan mantra saudara. Tetapi saudara perlu ingat, perkatakan, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Amin. Boleh katakan saudara ke sebelah-sebelah, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Katakan tidak ada. Puji Tuhan ya. Nah saudara. Nah, tetapi saudara, saya menggarisbawahi begini, singkatnya. Waktu kita tidak banyak. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menunjukkan adanya penindasan, adanya kesesakan, adanya kelaparan, ketelanjangan, penganiayaan, bahaya atau pedang. Jadi semua itu sudah dituliskan, semua sudah ditunjukkan kepada kita. Pepatah Tiongkok mengatakan, pepatah Tionghoa kuno, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Betul ya saudara ya. Tetapi ketika burung bersarang di kepala kita, tidak seorang pun kita mau mengizinkannya. Nah sehingga ketika saudara menghadapi tantangan di sekeliling kita, apapun yang mengancam dan ingin memisahkan kita, kita tidak bisa mencegahnya. Dan kita tidak mengundang pun mereka akan datang. Bahaya, ancaman, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa
Siapa yang memisahkan kita, saudara dan saya, dari kasih Kristus? Dan tegas surat ini menyatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Karya agungnya, Jumat Agung yang lalu kita sudah merayakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Dia merelakan untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kalau orang mengatakan itu bukan Kristus, itu bukan Yesus yang disalib. Mestinya kita pun perlu bertanya, kalau bukan Kristus, lalu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa? Yang ketika dalam kesakitan, kesengsaraan semalaman, dia dalam kondisi tubuh yang telah dicampuk, luka sedemikian rupa. Tetapi di puncak, pada saat jam 9 pagi dia disalibkan, 6 jam kurang lebih. Di dalam penderitaan sakit yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa mengimajinasikan lagi. Tapi setiap kali saya menonton film The Passion of Christ, rasanya ngeri, saudaraku. Ya, jadi ketika orang mengatakan itu bukan Kristus, pertanyaannya adalah kalau bukan Yesus siapa? Kenapa? Karena ketika dia disalibkan demikian sakit, dia masih bisa bicara, bisa ngomong. Ampunilah Bapa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara mungkin mendengar ini sesuatu yang biasa. Tapi saudara perhatikan. Kita pikirkan sebentar. Saya pernah satu kali punya pengalaman. Turun dari sebuah mobil. Turun dari mobil gitu ya. Turun dari mobil. Saya duduk di depan, turun. Tangan saya itu entah kenapa masih megang bodi mobil. Nah, pintu yang di belakangnya kan terbuka. Jadi jari saya itu agak nonjol gitulah gitu ya. Istri saya nggak sengaja duduk di belakang, dia tutup pintunya. Pluk gitu. Jadi saya kejepit, saudaraku. Tentu saya tidak punya rencana untuk memutuskan jari saya. Ya, siapa mau, saudaraku. Saudara tahu itu sakitnya bukan main. Kejepit, saudaraku. Nggak usah coba-coba pulang ini terus dirasakan, nggak usah. Saudaraku. Percayalah saya, ya, saudaraku ya. Sakit bukan main, luar biasa sakitnya. Sampai begitu kejepit, saya langsung spontan tarik, tapi sudah kejepit, saudaraku. Langsung saya terduduk begini. Saya terduduk begini, aduh sakit bukan main. Istri saya langsung, aduh kenapa? Enggak apa-apa, sakit bukan main. Kok nanyanya enak, enggak apa-apa gitu ya. Nah apa saya lantas ngomong sama saya, tidak apa-apa sayang. Apa yang kau lakukan kan tidak sengaja. Bapak ampuni dia, karena dia tahu apa yang harus dilakukan, kan begitu saudara. Kagak, saudara. Begitu kejepit itu rasanya lihat istri saya itu kayak monster, saudara. Kayak seperti mau marah gitu. Tapi masih sakit. Ini baru jari, saudara. Belum dipaku tangan kita. Lantas kalau bukan Tuhan, bukan Yesus, siapa yang tahan begitu? Yesus juga menolak untuk diberi anestesi kalau istilah sekarang. Untuk penahan nyeri. Dia cuma menolak. Sehingga apa yang dilakukannya? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Nah, pembahasan kita yang mengatakan siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentu kita akan mengatakan kasihnya. Tapi kasih Tuhan yang seperti apa? Kita tahu kasih itu kan ada storge, ada phileo, ada agape. Tentu ini kita bicara kasih Tuhan yang agape, from up to bottom. Kalau kita kan kasih filia kita kan from bottom to up. Dari bawah ke atas. Tapi Tuhan dari atas ke bawah. Karena apa artinya saudara dan saya bisa melakukan apa saja.
Kalau tanpa kasih Tuhan dari atas ke bawah, nothing, sia-sia. Ya, 1 Korintus pasal 13. Dan di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling utama adalah apa, saudara? Kasih. Nah, kasih Tuhan yang tidak memisahkan kita ini, pertama, kasihnya tetap, konsisten, sempurna, dan tidak berubah-ubah. Haleluya. Kalau kasih manusia, saudara dan saya, saudara bisa sayang kepada anak saudara sedemikian rupa. Sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dia mau mengorbankan dirinya. Bisa, bisa. Tapi kasih manusia itu terbatas, bisa berubah. Saudara minta tolong ke seseorang, dia akan membantu saudara. Karena sayang, kasih. 2 kali saudara minta tolong, saudara ditolong. Karena kasih dan sayang. 3-4 kali saudara terus menerus minta dan bergantung kepada dia. Saya tanya saudara, masih tetap sama? Belum tentu. Kasih manusia bisa berubah. Dulu seorang pakar pernikahan membuat satu penelitian begitu ya. Saya sih belum membuktikannya, cuma kira-kira katanya begini. Agak mudah atau lebih mudah membedakan mana pasangan yang sudah menikah atau yang masih pacaran. Saudara pernah lihat? Ya. Jadi saudara kalau lihat mana yang masih pacaran, mana yang sudah menikah. Paling mudah atau lebih mudah, lihat kalau mereka makan katanya. Mungkin sekarang agak jarang-jarang ya. Makan. Kenapa? Kalau yang masih pacaran, makan di rumah makan gitu di restoran itu, biasanya apa? Duduknya tuh dempetan saudara. Tahu dempetan ya? Deketan gitu loh saudara. Mungkin biar ada kali begitu, dia tetap dekat saudara. Nah itu pacaran. Terus, kalau sudah makan, yang ceweknya, dia konsentrasi kepada makanannya. Dan makannya pelan sekali, sendok per sendok. Supaya tidak kelihatan rakus. Makan gitu ya saudara ya. Mungkin kalau tidak sama pacarnya udah habis. Tapi karena sama pacarnya ya lama lah. Supaya ya dinilai irit gitu saudara ya. Makan pelan. Pasangannya, wah ngoceh. Ngomong, sebentar makan, sebentar ngomong, sebentar makan, sebentar cerita, bikin lucu, bikin yang menarik dan sebagainya. Saudara lihat seperti itu? Ah ini pacaran. Loh kenapa? Karena yang sudah menikah itu konon beda. Duduknya nggak dempet, samping, enggak, tapi seberang-seberangan. Nah, itu sudah kena itu prokes. Seberang-seberangan. Lalu sekarang lakinya saudara yang nggak pusing, dia makan aja, yang nikmati semua. Yang ngomong siapa? Istrinya. Kapan itu ganti lipstik? Kapan sepatu tas ganti? Dia ngoceh terus, belum bayar rekening ini, belum bayar ini. Wah ngomong terus, suaminya makan terus. Nah ini kelihatan, ini pasti sudah menikah gitu saudara. Dipikir-pikir ada benernya juga ya saudara. Kan waktu pacaran mobil semewah apapun, pakai remote control, tit gitu. Tapi tetap waktu pacaran itu pintu dibukakan. Masuk gitu ya. Kalau sudah menikah, enggak. Mobil jalan lupa istri ikut. Kasih manusia itu bisa berubah, saudara. Kasih manusia itu bisa bergantung kepada kondisi. Bisa karena ada saat transaksi tertentu.
Bisa ada hitung-hitungannya. Kalau saya mencintai dia, menyayangi dia, mengasihi dia, kira-kira dia balas enggak? Jangan-jangan dia tidak ingat lagi kebaikan kita. Saudara mulai memperhitungkan. Tapi kasih yang tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, kasih Tuhan yang tidak memisahkan kita itu kasih yang senantiasa menumbuhkan kita, melatih kita, mendidik kita. Dan tidak memanjakan kita. Kasih orang tua kepada anak. Bisa pilih kasih. Bisa beda antara kepada yang besar dan yang kecil, apalagi yang dibilang bungsu. Kasih orang tua kepada anak bisa ngelihat karena anaknya punya sifat yang lain. Yang satu bisa mengambil hati, satu cuek. Dan orang tua bisa berbeda kepada anak-anaknya. Lalu kasih orang tua kepada anak bisa juga salah, memanjakan, berlebihan. Mungkin tujuannya baik, motivasinya baik. Dia berpikir, dulu kita susah, anak kita juga ikut susah. Sekarang kita lebih bercukup-cukupan. Lalu anaknya supaya ikut senang, mulai longgar. Itu juga kasih, itu juga sayang. Sayangnya orang tua kepada anak. Tetapi kasih Tuhan, kasih yang menumbuhkan kita, melatih kita, mendewasakan kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak memanjakan. Sehingga saudara dan saya yang disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak berjanji ketika saudara menjadi anak-anaknya, pengikutnya. Lalu saudara dimerdekakan dari segala masalah, pergumulan dan kesulitan. Justru karena kasihnya, dia tidak memanjakan saudara, tidak memanjakan saya. Tidak seorang pun yang diberi prioritas khusus sehingga tidak mendapatkan pergumulan, kesulitan. Tidak. Bahkan ada pergumulan, kesulitan pun itu tidak memisahkan antara kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, tidak berarti kita menantang Tuhan. Silahkan ada masalah, silahkan ada pergumulan. Saya tetap percaya itu menantang, itu mencobai. Tetapi ketika sudah diizinkan Tuhan, ada kondisi yang membuat saudara, mungkin secara manusia saudara berkata, kenapa saya ngalami ini? Kenapa kesulitan ini terjadi pada saya? Kenapa kondisi ini menimpa saya? Mungkin saya bertanya demikian. Tapi mari sebagai seorang yang percaya dan berkata, kasih Tuhan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Sehingga kasih Tuhan tidak memanjakan saudara dan saya. Jadi kalau sudah diizinkan Tuhan, ada masalah, ada pergumulan. Hal yang pertama, mari kita duduk. Tundukkan kepala. Kita koreksi. Kita belajar untuk mengakui kekurangan, kesalahan, keterbatasan kita. Dan ketika kita membereskan di hadapan Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan iman kepada saudara dan saya. Amin. Kasih karunia anugerah Tuhan itu, keselamatan itu. Tidak dengan otomatis. Begitu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Langsung merubah saudara. Menjadi malaikat, menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak. Kasih anugerah Tuhan yang diberikan oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Itu hanya dikaitkan kepada saudara dan saya. Ini saya jelaskan dulu. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan. Kasih karunia itu, anugerah itu dikaruniakan kepada kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu dikaitkan kepada kita. Bukan ditanamkan begitu terus kemudian langsung otomatis kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak. Tapi dikaitkan. Karena di situ tidak titik. Rasul Paulus menuliskan oleh iman. Saudara lihat ini. Sebab karena kasih karunia apa saudara? Kamu diselamatkan. Betul saudara?
Karena apa? Kasih karunia. Jadi kasih karunia itu yang menyelamatkan kita. Itu bukan tertanam begitu saja lalu saudara berubah seperti yang Tuhan mau. Tidak. Tidak titik. Tapi oleh apa? Iman. Artinya kasih karunia itu dilimpahkan kepada saudara. Dikaitkan. Tapi saudara juga harus mengaitkan dengan apa? Iman. Cukup jelas saudara? Jadi anugerah Tuhan kasih karunia itu dikaitkan kepada saudara. Saudara juga harus mengcounter, meraih apa yang dianugerahkan Tuhan. Tidak otomatis. Nah imannya dari mana? Iman pun sesungguhnya itu adalah anugerah. Ada ucapan yang berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, Tuhan sediakan. Itulah iman. Amin, saudara? Masih bingung saya kasih contoh begini. Dulu saya waktu pertama kali ajak istri saya ikut saya mendarat di salah satu kota di Eropa. Istri saya tidak pernah naik pesawat, sama sekali belum pernah naik pesawat sebelumnya. Jadi sebagai orang Jawa Barat, ke Bali pun belum pernah gitu ya, naik pesawat. Ya ke Balinya juga nggak pernah gitu ya. Tapi tahu-tahu dia bisa bersama-sama saya diizinkan langsung naik pesawat turunnya di Eropa, saudara. Wah kayak terbangnya tuh melewati benua gitu ya. Lalu waktu begitu sampai di kota di Eropa itu, istri saya ngomong begini. Apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, Tuhan sediakan. Dia bisa lihat itu kota. Waktu itu saya aminkan saudara. Ya, saya aminkan. Tapi apakah benar itu? Enggak. Yang tidak pernah saudara lihat dan tidak pernah saudara dengar, hanya satu. Iman yang Tuhan anugerahkan. Mungkin waktu itu benar. Istri saya tidak pernah dengar tentang kota ini, tidak pernah lihat kota ini, tahu-tahu didatangkan. Tapi kan zamannya konteksnya pada waktu itu. Kalau sekarang saudara, lalu sampai di mana? Santorini. Atau misalnya sampai di Israel. Wah apa yang tidak pernah kamu lihat? Ya bodohnya kamu sendiri, kan di Google banyak. Saudara. Halo? Sekarang video call saja bisa, Zoom bisa saudara. Apa yang tidak bisa? Jadi tidak ada yang sudah tidak bisa lihat. Tidak ada yang, apalagi kalau saudara mengikuti sebentar lagi kita masuk kepada satu era metaverse. Kita bukan seolah-olah di sana, tapi ya ada satu wakil kita ada di tempat itu. Saya tidak bicara banyak soal itu. Tapi apa yang tidak pernah saudara lihat dan tidak pernah saudara dengar dan Tuhan sediakan. Iman. Untuk mengaitkan anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga Petrus mengatakan ketika iman itu mau meresponi anugerah. Juga tidak otomatis. Ada harga yang dibayar. Perlu kesungguhan, perlu pengetahuan, perlu ketekunan, perlu ujian. Amin. Nah inilah yang membuat kasih Tuhan yang tidak berubah. Tapi sekaligus tidak memanjakan saudara dan saya. Seorang ibu biasanya punya feeling waktu goreng ikan. Ibu-ibu suka goreng ikan, goreng tahu, tempe, ya goreng. Punya feeling. Bolak-balik, oh cukup. Tidak terlalu matang. Tidak mentah, dihidangkan. Betul saudara? Seandainya saudara dan saya melihat ilustrasi ini. Mungkin Tuhan izinkan satu saat saudara seperti kepanasan. Seperti sedang digoreng. Seperti saudara di dalam satu lingkup yang membuat saudara gerah, gak enak. Jangan terus-menerus berkeluh kesah. Belajarlah
mengucap syukur dan percaya. Seperti seorang ibu menggoreng ikan. Dia tidak akan terlalu cepat supaya tidak mentah. Tapi juga tidak akan terlalu lama supaya tidak gosong. Demikian juga saudara. Ketika Tuhan izinkan, tidak akan cepat. Mungkin tidak terlalu cepat. Karena Tuhan tidak ingin saudara asal-asalan, mentah. Tapi Tuhan juga tidak akan membiarkan saudara kelamaan hingga gosong. Tidak mungkin. Tuhan tahu tepat pada waktunya. Dia tidak memanjakan. Tapi pasti dia dengan tepat menumbuhkan saudara dan saya. Yang terakhir, Allah tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Tuhan yang tidak berubah. Kasih Tuhan yang tidak memanjakan. Kasih itulah yang senantiasa menuntun, memimpin, menyertai. Seperti gembala menggembalakan domba. Amin. Ingat Mazmur 23. Ketika Daud mengatakan, Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebetulnya Daud sedang mengatakan apa? Tuhan, aku percaya Engkau itu gembalaku. Yehova Roy, Adonai Roy, Allah gembalaku yang menggembalakan. Tapi Daud itu meratap. Dia mempertanyakan dirinya. Kalau Tuhan itu gembalaku. Nah, ini boleh diteruskan. Silakan. Mazmur 2. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Mestinya aku kalau digembalakan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Aku harusnya dibaringkan seperti di padang rumput yang hijau. Aku dibimbing ke air yang tenang. Terus, aku disegarkan jiwaku. Dan dituntun di jalan apa saudara? Benar. Artinya apa? Harusnya kalau saudara dan saya digembalakan Tuhan sungguh-sungguh. Bisa nggak kata tenang? Bisa nggak saudara melenceng? Halo, masih sama saya saudara? Bisa nggak? Mestinya kalau Tuhan gembala kita. Daud itu mau ngomong, kalau Tuhan gembalaku, aku harusnya hidup lebih tenang. Aku harusnya hidup tidak gelisah. Aku harus hidup di dalam kebenaran. Tapi apa yang dialami Daud, di satu sisi dia dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan pun memuji hatinya. Dia adalah penyembah. Tapi di sisi lain, Daud punya sisi hidup yang gelap. Rumah tangganya berantakan. Anak-anaknya saling membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Ini Daud. Jadi ketika Daud mengatakan, Lord is my shepherd. Dia sedang meratap, Tuhan kalau Engkau gembalaku, kenapa aku ngalami seperti ini? Tapi tidak berhenti di situ. Dia mengatakan apa? Aku berada di dalam lembah kekelaman. Tapi ketika di dalam lembah kekelaman, Daud berkata apa? Kok Tuhan gembalaku itu masih mau datang? Masih mau menghampiriku. Suara gemerincing tongkat dan gada itu aku dengar. Artinya saudara, meskipun saudara diizinkan Tuhan, sedang dididik, sedang dilatih. Saudara punya masa yang lalu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan, seperti Daud mendengar, Tuhan masih mau datang. Amin. Dia masih mau menghampiri kita. Lalu apa? Itulah yang menghibur aku. Tuhan tidak memanjakan, tapi Tuhan juga selain mengajar kita, juga menghibur kita. Dan kalau teruskan saudara lihat, sebelum kita menutupnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Coba saudara perhatikan, siapa lawan kita? Lawan saudara siapa? Kan musuh kita bukan darah dan daging. Bukan mertua ya saudara. Musuh kita adalah apa? Iblis. Yang ingin merancangkan kejatuhan, kebinasaan bagi kita. Tapi di hadapan iblis. Yang mungkin sudah menuding saudara dan saya. Daud kamu jatuh. Daud kamu hancur.
Daud kamu binasa. Iblis akan menuding Daud. Tapi Daud berkata apa? Aku dituding oleh lawanku. Tapi Tuhan mengangkat aku di hadapan lawanku. Sehidangan. Sehidangan itu mengangkat kita. Kalau saudara ngajak makan seseorang berarti juga menghormati. Setuju nggak? Setuju? Saudara mengundang relasi makan atau siapa, ayo makan sama-sama kita. Ya, berarti saudara menghormati. Nah, Tuhan mengangkat saudara, sehidangan bersama Tuhan. Berarti mengangkat saudara di hadapan apa? Di hadapan lawan. Sehingga iblis yang tadinya sudah menuding, menjudge, menghakimi, hancur. Tapi ternyata saudara diangkat oleh Tuhan. Sehidangan. Diberi pengampunan. Diberi kesempatan. Sehingga Daud mengatakan apa? Minyaki aku. The second chance. Beri aku kesempatan untuk berikutnya. Saudara dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang artinya tidak memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua. Kasih Tuhan tidak memanjakan kita. Yang ketiga, kasih yang senantiasa membawa kita. Sampai selama-lamanya kita boleh menjadi milik Tuhan. Biarlah momen Paskah ini bukan sekedar kita merayakannya. Tapi kita diingatkan terus dari jam ke jam di depan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Manusia bisa lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik. Kita naikkan satu pujian. Betapa hatiku terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Musik saja dengan lembut keyboard. Mari saudara kita mengambil waktu untuk meresponi akan firman Tuhan. Apakah yang memisahkan engkau dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan setiap saudara yang diberi karunia Tuhan, yang tidak pernah engkau pikirkan dan tidak pernah engkau dengar sebelumnya, Tuhan menumbuhkan iman di hati saudara. Tanpa iman, engkau tidak akan melihat Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak bisa meresponi akan anugerah Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak akan bisa menjawab panggilan Tuhan. Karena kasih karunia engkau diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kelebihan saudara dan saya. Bukan karena kehebatan saudara dan saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan.
Tapi itu tidak otomatis. Itu dikaitkan kepada saudara dan saya secara pribadi. Mari kita mengaitkan lagi dengan iman yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan biarlah pagi ini engkau berkata, Tuhan, kalau di momen Paskah ini, saya masih bisa hadir di sini. Saudara bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan di depan kami? Mungkin saudara akan berkata, Tuhan, pakai hidup saya. Bahkan di tahun-tahun yang saya akan jalani, sekiranya Tuhan masih menganugerahkan waktu dan hidup bagi saya. Mari saudara nyatakan, Tuhan, pakai hidup saya. Ini persembahan jiwa dan raga. Karena tidak punya cukup yang berarti untuk aku persembahkan selain hidupku sendiri. Mungkin engkau dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Mungkin engkau dengan pekerjaan, dengan apa yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab saudara. Saudara berkata, Tuhan, pakai hidup saya. Saudara berkata kepada Tuhan, biar di momen Paskah ini tidak sia-sia pengharapanmu karena Kristus bangkit. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali menjemput umatnya, anak-anaknya di awan-awan permai. Sikiara batakara. Saudara berkata, Tuhan, aku berterima kasih tetapi tidak cukup lebih dari itu. Terimalah hidupku Tuhan. Sebagaimana Daud meratap kepada Tuhan. Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Namun kenapa aku masih menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu? Namun kenapa aku tidak seperti tenang di padang rumput yang hijau? Kenapa aku menghadapi gelombang badai dan jatuh bangun dan di lembah kekelaman, tetapi aku bisa tidak takut? Karena Tuhan menghiburku. Engkau datang sebagai gembala. Juga kepadaku pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ketika iblis menuding, mendakwa, Tuhan mengangkat aku sehidangan bersama Tuhan di hadapan lawan. Berikan sekali lagi waktu, kesempatan untuk aku bisa Engkau pakai dengan lebih lagi. Ini hidupku Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Sekiranya saudara sekarang memohon kepada Tuhan, pakai hidup, bentuklah aku seperti Tuhan mau. Jadikanlah aku anakmu yang karena kasih-Mu yang tidak memanjakan, aku harus melewati tantangan didikan Tuhan. Tapi aku tetap percaya aku bisa melewati bersama Tuhan. Tangan Tuhan yang akan menuntut saudara dan saya. Bapa, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang pagi hari ini hadir dan bersyukur untuk kami bisa merayakan kebangkitan. Engkau hidup, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan melihat setiap anak-anak-Mu berjalan di dalam kasih Tuhan. Yang tidak terpisahkan dari segala aniaya, bahkan tantangan, bahaya apapun yang Tuhan izinkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pakai hidup anak-anak-Mu, pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu, jemaat-Mu, pakai jajaran gembala, staf gembala dan setiap anak hamba-Mu yang Engkau pakai. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Tuhan memberikan
modal yang istimewa, iman yang tidak pernah aku dengar dan tidak pernah aku lihat. Itulah yang akan menangkap, meresponi, dan membuat aku setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah, tapi terus menerus mengubah setiap kami. Haleluya. Yang bersyukur percaya berkata, amin.